adalah sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan nilai hidup masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan menduduki posisi yang sangat strategis dalam mempertemukan kebutuhan modal kerja dan investasi pada sektor real dengan pemilik dana. Industri perbankan telah mengalami perubahan cukup signifikan pada era digitalisasi saat ini. Persaingan antar bank semakin kencang, baik lokal maupun internasional. Perkembangan teknologi menuntut pengguna untuk beradaptasi dengan memperbanyak pengetahuan tentang teknologi agar mampu mengoperasikan perangkat teknologi dengan baik. Perkembangan teknologi juga berdampak pada penggunaan uang tunai, di mana penggunaan uang tunai di beberapa negara sudah dianggap tidak aman dan efisien, sehingga muncul pembayaran non-tunai yang didukung menggunakan aplikasi khusus pembayaran untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Pada PT Bank OCBC NISP Tbk juga merasakan impact dari perkembangan teknologi, di mana sebelumnya nasabah hanya bisa melakukan transaksi melalui kantor cabang dengan menggunakan kartu ATM, tunai, transfer, dan juga bilet. Dengan perkembangan zaman, Bank OCBC NISP juga turut melakukan perkembangan teknologi, menuntut pengguna untuk beradaptasi dengan memperbanyak pengetahuan tentang teknologi agar mampu mengoperasikan perangkat teknologi dengan baik. Menggali bagaimana vintage seperti mobile banking, internet banking, dan digital onboarding diterapkan di OCBC NISP. Penerapan vintage seperti mobile banking, internet banking, dan digital onboarding di Bank OCBC NISP merupakan bagian dari strategi transformasi digital mereka dalam meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan layanan perbankan. Berikut penjelasan masing-masing. Mobile banking. OCBC NISP memiliki aplikasi mobile banking bernama One Mobile yang dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan personal di genggaman tangan. Fitur utamanya meliputi transfer antar bank dan domestik secara real time. Yang kedua, buka rekening tabungan baru langsung lewat aplikasi. Yang ketiga, pengajuan pinjaman atau kartu kredit digital tanpa harus ke kantor cabang. OCBC NISP juga menyediakan platform OCBC NISP Online yang bisa diakses melalui web browser yang disebut dengan Internet Banking. Untuk metodologi yang digunakan dalam kasus ini, yang pertama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Artinya, penulis menggambarkan fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang kedua, menggunakan metode analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara dengan narasumber dan observasi langsung. Adapun hasil utama analisis kasus transformasi digital OCBC NISP melalui teknologi finansial yaitu yang pertama, transaksi lebih cepat dan fleksibel via mobile atau e-BRI. Yang kedua, efisiensi operasional lebih meningkat. Dengan adanya perkembangan zaman, Bank OCBC NISP juga turut melakukan perubahan dan beradaptasi dengan era saat ini yaitu era digitalisasi. Kini nasabah Bank OCBC NISP sudah dapat menikmati transaksi yang lebih cepat, efisien, dan aman melalui aplikasi internet banking atau mobile banking yang sudah terdaftar pada gadget seperti smartphone. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari teknologi finansial terhadap strategi perbankan dengan studi kasus pada PT Bank OCBC NISP Tbk. Kemudian ada kelemahan, yaitu resiko error system dan tampilan aplikasi yang kurang ramah pengguna sehingga sulit dimengerti oleh nasabah setelah mengakses m-banking atau e-banking. Untuk peluangnya, menjelaskan bahwa nasabah dapat melakukan transaksi di mana saja tanpa harus menunggu lama di cabang dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk dapat pergi ke kantor cabang. Yang terakhir ada ancaman, di mana seiring dengan perkembangan teknologi, maka tindak kejahatan melalui teknologi juga meningkat, seperti resiko cyber, yaitu hacking, penipuan berbasis SMS atau Gmail dengan mengirimkan link palsu, akses ilegal, ataupun carding.
Adapun strategi digital Bank OCBC NISP dalam menghadapi perkembangan vintage. Yang pertama, edukasi nasabah secara rutin terkait keamanan digital. Perusahaan perbankan akan selalu mengedukasi nasabah agar tidak mudah terpancing dengan email atau SMS yang beriming-iming bahwa Anda mendapatkan sebuah undian yang mengatasnamakan bank. Yang kedua, pembaruan tampilan secara berkala. Perusahaan akan selalu mengupdate tampilan pada dashboard aplikasi ataupun web agar mudah dipahami oleh nasabah ketika mengakses aplikasi maupun web. Tampilan harus kreatif dengan perpaduan desain yang bagus agar tidak terlihat kaku atau bosan. Yang ketiga, promosi fitur mobile atau e-banking dengan benefit menarik. Dengan mengembangkan keunggulan dari m-banking atau e-banking terhadap peluang yang muncul, strateginya yaitu melakukan promosi terhadap sebuah pelayanan di mana nasabah akan mendapatkan benefit lebih apabila melakukan transaksi melalui m-banking atau e-banking. Strategi ini dapat meningkatkan jumlah nasabah yang melakukan pengaktifan atau transaksi via m-banking atau e-banking. Yang keempat, rutin melakukan perawatan server dan sistem keamanan. Kemudian juga melakukan rutin untuk melakukan perubahan PIN dan password minimal 1 bulan sekali agar menghindari adanya illegal access yang dilakukan oleh hacker. Sekian video penjelasannya saya Rini, semoga videonya dapat dimengerti. Jangan lupa komen di bawah. Sampai jumpa.